Hai, selamat sore. Jumpa lagi di Mobarun Channel dan tentunya masih dalam Gesah Balikau. Hari ini saya Rara Ayu sudah ada di Bali Reptile Rescue. Ini ada di Desa Gumrih, Kabupaten Jemberana. Mau tahu seperti apa ngobrol-ngobrol kita hari ini? Langsung aja kita masuk yuk. Halo Om Swastiastu. Swastiastu. Waduh. Selamat datang nih. Lagi kasih makan ya? Ya, lagi kontrol-kontrol gini. Menjaga kebersihan ini kandangnya. Edisi yang ekstrim banget ya. Saya ke pawang ular hari ini. Bukan ada pawang, juga ya, pecinta ya. Ada pecinta. Ada Mita juga hari ini yang lagi elus-elus peliharaannya. Gimana kabarnya Beli Rai? Astungkare, baik-baik. Walaupun dalam pandemi seperti ini ya. Iya, harus tetap baik, semangat, harus tetap berkarya juga. Iya. Oke, hari ini Bali Reptile Rescue. Kita ada di sini hari ini di Desa Gumrih, Kabupaten Jemberana seperti yang saya sampaikan tadi. Dan hari ini kita juga gesah-gesah langsung nih sama pengelolanya yang ada di Kabupaten Jemberana. Ada Beli Rai dan juga ada Mita yang kebetulan hari ini pegang ini nih. Ini betina atau apa nih? Ini jantan. Jantan ya? Ya. Aduh. Saya agak sedikit deg-degan ya. Karena yang dipegang nih bener-bener apa ya, ular, ukurannya juga besar. Ini kapan sih kalian suka sama ular nih? Kalau suka ya, kalau dibilang suka memang dari keturunan. Dari keturunan? Ya, kita dari kakek, dari ibu. Ya, dari ibu ya, dari neneknya Mita nenek yang dari suka. Istilahnya ular. suka ya, istilahnya kita penghobi. Bukannya penghobi untuk gimana ya, kita menjaga istilahnya ular ini, tapi kebanyakan orang geli ya, tapi kita nih kok biasa justru ya lucu. Kalau kita kalau udah yang namanya ular gitu ya, pasti udah pikirannya gitu ya, lari aja kepinginnya. Apalagi bisa dilihat di sini di sekitar banyak sekali ada jenis ular yang memperhatikan kita. Saya juga takut di atas ya, semoga aman, tidak ada ular. Aman. Ya. Oke, berarti ini memang sudah dari keturunan dari ya? keturunan kita. Terus kalian dari kecil gimana reaksinya lihat ular? Gemes ya, bukannya takut, gemes malah. Mainan gitu iya, lucu. Apalagi nih waktu kecil diajak mandi sama ular, dikasih ular ya. Iya, jadi mandinya sama-sama ular gitu. Mandi sama-sama ular. Kadang tidur diajak, bener tidur gimana ya, pokoknya lucu, imut. Tapi kalau si ular ini saat diajak mandi sama tidur gimana, dia biasa aja atau? Biasa, kalau kita gimana ya, sering megang juga karakter ular. Karena ular tuh kan berdarah dingin ya. Kalau kita semakin tenang megang seperti ini, dia akan merasa nyaman. Apapun binatang, kalau udah kita tenang menyayangi dia, dia otomatis akan tenang ikut, gak merasa terancam. Jadi ular ini juga tahu ya kita tahu tegang dan sangat tahu dia. Dia terus menjulurkan lidahnya itu, dia kan menyensor kan, sensor panas itu ya, dia terus giniin ya. Saya baru tahu. Itu ya. Oke, ular yang dipegang sama Mita ini jenis apa, Beli? Ini jenis piton ya. Tapi bukan piton Balinya. Kalau piton Balinya itu cirinya memang cantik, warnanya kepala kuning. Ini jenis Jawa punya. Tapi kita di sini memang sengaja mengoleksi, bukannya mengkarantina untuk pelihara gini. Kita di sini tujuannya adalah edukasi, memperkenalkan ke masyarakat. Mana jenis berbisa, mana yang tidak, gitu kan. Terus kalau ular-ular yang ada di sini ini didapatnya dari mana nih, Beli? Kita rescue. Kita rescue, menyelamatkan dari rumah warga, kemanapun. Kita di Bali siap 24 jam menyelamatkan yang namanya ular ini. Kita taruh sini sebagian, yang sebagian kita pasti rilis ke habitatnya mereka. Walaupun sebagian warga takut kan, sebenarnya takut. Pasti. Kenapa mesti dilepas? Kenapa mesti diginiin? Pasti ada pertanyaan itu. Oke. Terus Bali Reptile Rescue ini dibentuknya kapan nih di Kabupaten Jemberana? Kalau kita Bali Reptile Rescue, seperti dibilang tadi, hobi memang dari dulu. Dan ini berupa yayasan ya, Bali Reptile Rescue. Kita menyelamatkan reptil yang ada di Bali. Ini dibentuknya mulai tahun 2000 berapa ya? Sekarang udah 6 tahun. 6 tahun sekarang, berarti 2014.
Ya, 2014 kita udah istilahnya Bali Reptile Rescue ini dikukuhkan gitu. Terus selama pengalaman ini pernah nggak sampai digigit gitu beli sama ular sendiri? Seperti apa ya, kita bermain istilahnya dengan resiko pasti pernah, tapi untuk yang berbisa astungkare tidak sampai saat ini. Karena apa, kita tetap safety yang kita utamakan, safety harus itu istilahnya glove, pengaman kaki. Kalau jenis ular yang gini pasti pernah bukannya sering pernah, karena kita kerja ya pasti ada resiko. Iya, resiko dan keteledoran pasti itu ada. Iya, kita lihat juga di sini ada Mita ya. Mita ini umurnya berapa tah? Sekarang 18 tahun loh, ini udah biasa sama ular gitu ya. Gimana tah ceritanya tah? Kamu sampai senang sama ular ini? Dari kecil sih, dari bayi malahan yang nggak tahu yang namanya ular. Itu dipakai mainan. Bahkan jarang punya mainan yang kayak sekarang gitu. Iya, kayak boneka gitu. Jadi kalau biasanya anak kecil tuh mainannya boneka. Tapi kalau Mita tuh ular. Lebih irit jadinya. Lebih irit ya. Bener ya. Oke, terus gimana pengalaman kamu nih sama ular? Kamu lebih suka ular jenis apa? Jenis piton sih lebih suka, karena dia bisa motifnya lebih yang ada yang bermotif bagus-bagus gitu. Iya. Kalau piton nih berbahaya nggak beli? Berbahaya, semua ular itu berbahaya. Dia mempunyai kekuatan. Seperti piton dia tidak mempunyai bisa. Tapi lilitannya yang sangat kuat kan. Dia meremukkan bisa gini. Kalau untuk segini belum bisa mematahkan tulang. Tetapi kalau yang jenis di atas 3 meter bisa remuk ya. Karena dia tidak mengunyah kan, dia meremukkan mangsanya tersebut untuk menelannya. Terus untuk jenis-jenis ular yang ada di sini apa aja nih beli? Ada jenis apa aja beli? Ya kalau di sini untuk sementara yang kita rescue, yang masih kita tangkar lah istilahnya sementara, di sini ada piton. Yang berbahaya ada king cobra, ada di sini ya, yang kita rescue ya. Ada jenis pit viper, ular hijau ya. Yang ular hijau berbisa, ada yang tidak berbisa, dan itu ada ular cobra penyembur juga ada. Banyak jenis-jenis ular. Iya. Banyak jenis ular di sini, tujuannya untuk edukasi ya. Kita perawatan juga di sini. Perawatan dalam artian kadang-kadang masyarakat takut dipukul, luka, kita rawat di sini sebelum kita lepaskan lagi ke alamnya. Kenapa kok hewan berbahaya kok malah dirawat? Nah, itu yang penting ya. Itulah tujuannya Bali Reptile Rescue ini berdiri. Karena apa? Ular walaupun kelihatan sangat berbahaya seperti ini dan banyak orang takut, tetapi dia juga ada di dalam rantai makanan, menjaga ekosistem rantai. Itu yang perlu kita jaga, karena bagi petani pasti ada berpengaruhnya. Harus dijaga. Oh, dia memangsa tikus, tapi itu dah orang takutnya itu supaya tidak membunuh kita yang menjaganya dia. Iya, menjaga. Terus cara perawatannya apa aja nih beli? Sulit nggak perawatannya? Kalau perawatan ular ya, ketimbang memelihara anjing, lebih irit loh. Lebih irit. Makan anggap 3 minggu sekali. Memandikannya kita 3 hari sekali, kita mandiin, kita jemur. Kita harus jemur lah, masalahnya dia kan tidak mempunyai pori kan. Panas tubuhnya itu biar. Jadi dijemurnya emang di sini dijemurnya ya? Kita ada istilahnya kayu-kayu biar dia seperti di alam lah. Kita jemurnya di dalam kandang, kita juga menyediakan istilahnya bak untuk berendamnya dia. Isi berendam loh. Ya. Kenapa mesti berendam? Karena dia menelan kan mangsanya itu. Terus selama dijemur proses seperti itu, apa pernah sampai mungkin lepas ke? Pernah nggak sih? Astungkare sih tidak ya. Karena kita terus awasi. Biar tidak istilahnya Bali Reptile Rescue ini berdiri meresahkan warga. Kita tetap dijaga. Dijaga. Iya, Untuk makanannya sendiri beli 3 minggu sekali ini makanannya apa yang dikasih? Untuk yang kecil ya jenis ini kita kasih istilahnya tikus ya. Tikus putih itu kita kasih yang jenis ini. Dan untuk yang gede-gede ayam. Ya, ayam kita kasih. Jadi sangat luar biasa sekali di sini dijaga semuanya ya. Dan kita juga mau tahu nih dari jenis ular yang ada di sini, ular yang paling berbahaya jenis apa? Untuk di sini ular yang berbahaya dalam arti berbisa
Nah, semua seperti bilang tadi, semua ular berbahaya. Tetapi untuk yang berbisa, yang paling berbisa di sini adalah king cobra. King cobra. Ya, ini king cobra Balinya. Bukan istilahnya Jawa beda. Iya, Jawa, Bali, Sumatera beda jenisnya. Oke. Dia sudah berdiri ya, sepertinya dia juga ingin diwawancara. Ya. Karena dia pergerakan kan. Iya. Dia mendeteksi pergerakan. Kalau bukan dia king mendengar. cobra sendiri, berapa menit dia butuh waktu untuk mematikan musuhnya? Tergantung ya, karena di ular berbisa ada dua gigitan, ada yang gigitan kering, ada yang gigitan basah. Dalam arti gigitan kering itu adalah gigitan yang tidak dia sampai menginjek, mengeluarkan bisa full, istilahnya seperti goresan atau dikit lah bisa masuk. Kalau full bisanya masuk, ya hitungan menit, istilahnya 20-30 menit udah. Karena dia racunnya neurotoksin, dia saraf, menyerang saraf, membekukan pembuluh darah dia. Oke, untuk pengobatan awal, beli seandainya digigit ular nih, mungkin ada teman-teman di rumah yang pengen tahu juga, atau mungkin saat bertemu ular pertama kali, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Pada prinsipnya gini ya, ular dia tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Ya. Padahal semua ular apapun jenisnya pasti takut dengan manusia. Karena dia diserang, kalau dia sampai menggigit, penanganan pertama sebelum kita harus ke rumah sakit kan? Sebelum kita ke rumah sakit itu adalah dengan cara imobilisasi. Ya, inilah salah satu alat. Tapi kita di sini kan di alam beda kan penanganannya. Nah, seperti ini alat-alat kita yang kalau kita rescue, kita harus tetap yang namanya membawa alat-alat ini untuk jaga-jaga. Perlengkapannya. Seperti ini kalau di alam, anggap ini kayu. Oh, kayu. Nah, anggap ini kayu. Imobilisasi itu adalah seperti penanganan patah tulang. Karena pada gininya seperti dijelaskan, dulu ada orang bilang digigit ular berbisa dengan cara diisap, ditoreh, diikat kencang. Itu sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena bisa itu tidak melewati pembuluh darah. Dia tuh langsung dikenyar getah bening. Jadinya harus imobilisasi. Imobilisasi itu dalam artian seperti praktek, anggap ini kayu atau pakai kardus bisa. Kalau di alam kan lebih simpel kayu ya. Kayu yang tujuannya imobilisasi. Mungkin saya praktekkan. Mau praktek apa sini? Iya. Cukup ngerti. Prakteknya anggap gigitnya di tangan. Di tangan. Kita harus lurus. Ini tujuannya untuk menyangga. Menyangga kita pakai dua bilah kayu di sini, terus kita ikat 1, 2, 3. Tujuannya untuk tidak bergerak. Mengurangi, itulah imobilisasi. Kalau semakin kita bergerak, semakin panik, lebih cepat. Nah, gitu. Jadi kalau kita tenang, nggak perlu di bawah, di atas jantung, nggak. Pokoknya diem. Kalau di kaki juga sama, tetap ada seperti ini. Biar tidak dari ujung tangan semua. Dan usahakan melepas semua yang menyebabkan mengkerut. Seperti cincin, gelang, jam, gitu ya. Pokoknya dilepas. Karena kalau ini terkencang, pembengkakan itu mengakibatkan lebih parah. Kemungkinan diamputasi. Waduh. Nah, itu dah. Karena bisa itu menyerangnya di dalam kan. Membusukkan jadinya. Kalau kita pegang sini, kencang. Di sini akan membekak. Itu yang lebih parah. Jadi harus tenang. Gimana tenang kalau udah digigit? Nah, itu masalah. Usahakan tenang. Dan kenapa tidak boleh diisap? Karena gini, kita semua pasti ada yang namanya gangguan di mulut, sariawan atau gigi berlubang. Kalau kita isep, jadinya lebih cepat ke saraf darah kita. Dan ditoreh pun kenapa tidak boleh? Karena alat yang kita gunakan belum tentu steril. Kemungkinan akan menyebabkan tetanus atau apa. Sebelum ke rumah sakit kita harus tenang dulu. Sampai di rumah sakit baru penanganan kita serahkan ke dokter. Jadi saat kita misalnya ada ular nih masuk ke rumah, berarti kita nggak boleh ini dulu ya, harus. Ya, sebenarnya ular itu seperti yang dibilang tadi, dia tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Kenapa dia masuk rumah? Itu kembali ke diri kita sendiri. Mungkin rumah kita yang kotor, ada
tikus atau apa, dia mencari mangsa ke sana gitu. Oke, jadi seperti itu. Ada juga nih yang bilang katanya kalau misalnya kita nebar garam di rumah, itu ular nggak akan datang, tuh benar nggak, Bli? Ya, itu istilahnya boleh dibilang adalah mitos. Karena apa? Ular tidak mempunyai lendir. Yang takut dengan garam itu adalah jenis yang berlendir seperti belut. Nah, itu cacing, dia akan takut dengan garam karena lendirnya itu yang menyebabkan dia perih. Kalau jenis ular, dia tidak takut sama sekali dengan garam, tetapi kita bisa mengganggu. Mengganggu dalam artian penciumannya. Ya, sensornya itu dengan wewangian yang menyengat seperti karbol. Iya, pembersih lantai itu ya. Dia akan mengganggu sensornya dia. Dia akan menghindar langsung. Itu udah pernah kita istilahnya membuktikan ya, istilahnya gininya tuh. Garam sama sekali. Enggak ya? Enggak. Iya, berarti ya untuk adik-adik istilahnya mungkin, pramuka terutama. Iya. Disuruh tebal garam sampai sekilo. Jangan, lebih baik bawa wipol, kita kelilingin perkemahan atau tempat apa, dia akan menghindar karena baunya itu merusak sensornya dia. Jacobsonnya itu ya, sensoriknya. Jadi jangan pakai garam ya. Sama uyah seru jadi rujak. Jadi rujak ya. Pakai wipol aja katanya nih ya, jadi bisa merusak. Wangian yang menyengat. Iya, sensor dia sendiri. Nah, kalau beli Rai sendiri nih, binatang yang sangat berbahaya, dia berani banget. Kita juga mau tahu nih, binatang yang paling dia takutin nih apa nih? Kalau ular aja dia berani, kalau biasanya sih kayak kita ular tuh makhluk berbahaya kita takut gitu ya. Kalau beli Rai takutnya kone cicak nih. Aduh. Kalau dengar kata cicak, dia beli Rai nak sampun makan langsung nih Kiki. Ya. Sulit dijelaskan ya. Kenapa nih? Apa karena tayan gelebugin cicak? Apa itu ya? Dah pernah kejadian pertama. Malu sebenarnya menceritakannya ya, tapi yang namanya sekarang makanya itu dah, kalau orang udah takut jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Seperti tiang itu karena pengalamannya memang pas dijatuhin cekcek nempel nggak mau lepas, itu yang membuat, dan ekor yang lepas itu bukannya takut, gelinya itu aduh. Memang nggak bisa, makanya tiang nggak berani memaksa orang istilahnya, walaupun ular jinak seperti ini, kalau udah tidak berani lebih baik jangan. Oke, betul sekali. Mungkin ada satu pesan nih dari Beli Rai dan juga Mita untuk teman-teman di rumah yang mungkin juga penyuka ular, atau mungkin teman-teman yang ketemu ular masih takut. Silakan dikasih. Ya, oke, buat teman-teman pencinta reptil khususnya yang ada di Bali ya, istilahnya ayolah kita sama-sama menjaga ekosistem ular ini ya, untuk biar terjaga di Balinya. Itu gimana caranya? Kita jangan istilahnya hobi bisnis, boleh sih itu, tapi kita harus seperti kita di sini nih sangat dengan hati ya, menyelamatkan tuh, jangan memikirkan imbalan. Ayo kita sama-sama menjaga ekosistem rantai makanan ini. Kalau mau belajar istilahnya melihat ular, boleh datang langsung ke Bali Reptile Rescue yang ada di Jembrana ya, di Gumbrih. Atau boleh mengundang kami untuk edukasi ke Banjar-Banjar, sekolah-sekolah, kita siap. Karena kita harus didik dari dini ya, istilahnya memperkenalkan hewan ini gitu. Oke, dari kita lihat sendiri juga ini mereka sama ular tuh udah kayak saudara ya. Cara menyayanginya. Untuk edukasi Beli sendiri ini sudah kemana aja nih untuk edukasinya? Untuk edukasi kita sudah, kalau dibilang Bali terlalu besar ya. Setiap kabupaten sudah pernah ke Banjar-Banjar, sekolah-sekolah kita udah sering edukasi ke masyarakat lah. Dari anak-anak sekolah nih, kok kita edukasinya membawa yang namanya jenis ular yang tidak berbisa khususnya ya. Iya, dan juga ini beritanya menarik sekali. Ular di sini pun juga masuk ke salah satu film. Ikut berperan juga. Ternyata ular bisa acting juga loh. Saya kalah nih di sini. Ikut juga dalam Leak Penangkap ya. Oh film iya. Leak Penangkap. Dan Beli Rai sendiri juga ikut nih dalam film selanjutnya, yakni apa judulnya? Jimat Dadong ya. Jimat Dadong. Yang akan tayang di bioskop. Iya, sebentar lagi. Jadi yang pingin nonton, kalau Leak Penangkap itu sudah go nasional ya? Go nasional. Iya, cara ngajarin ularnya acting tuh kayaknya tuh. Untuk
ular ya. Kita mengangkat di sana tuh karena leak. Dalam arti di Bali, mistis ya. Dan kita memperkenalkan ular di sana. Kebetulan yang diangkat di sana juga seorang penari ular yang dari Margo, Astrid. Ya, dia ikut di sana. Makanya kita ular itu kita angkat di sana, bertujuan adalah di Bali juga dibilang ular itu adalah binatang yang suci, disucikan ya. Itu udah kita angkat di sana, jadinya kita selaku BRR juga ikut di sana untuk membawa ular-ular ini, berperanlah di sana. Untuk acting kita nggak bisa mengajarkan sekali. Lo harus gini, nggak bisa. Harus keluar dari mulutnya. Ya. Tapi susah tetap juga. Kita di sana nunas ice, ya nunas ice. Iya pasti minta izin. Minta izin ya. Oke, terima kasih Beli Ray dan juga Mita. Semoga sukses terus untuk Bali Reptile Rescue-nya. Oke, untuk kalian yang mau tahu seperti apa edukasi dari BRR, kalian juga bisa nonton langsung di channelnya. Channelnya apa Beli untuk BRR? Untuk BRR ya, Bali Reptile Rescue. Nah, di sana kita istilahnya penyelamatan di warga, kita pelepasan, cara edukasi gimana di sana semua ada. Karena kita di Bali Reptile Rescue mempunyai moto cintai alam dengan melestarikan satwa. Kalau gitu kita lanjut aja, kita lihat-lihat dulu ular yang ada di sini ada apa aja. Jenis piton. Nah, ini dia punya jenisnya. Ya, sama ya. Dengan ciri-ciri kita lihat ciri-ciri ular berbisa dan tidak berbisa. Ya, itu perlu ya. Kita lihat ular tidak berbisa, kepalanya agak lonjong. Kalau dilihat sepintas kan. Kalau ular berbisa cenderung segitiga. Segitiga. Ya, segitiga. Itu ciri-ciri ular berbisa. Dan di berenang juga kita bisa lihat ular berbisa pasti dia mengambang. Kalau ular yang tidak berbisa dia akan agak tenggelam. Lebih berat badannya. Seperti itu. Ya, dari ekor juga kita bisa lihat ciri-ciri khususnya. Kalau ular tidak berbisa dia mempunyai sisik 2. Sisi 2. Ya, di ekornya 2 sisi. 2 sisi. Di sisinya ini kalau ular berbisa 1. Kalau di film-film nih Beli, katanya ular tuh kalau misalnya dikasih seruling, dia bakal gimana? Terlena. Itu bukannya dari suara ya. Yang kita ketahui ular tidak mempunyai telinga. Gimana bisa dengar? Tidak. Dia adalah dari gerakan. Kita tunjukkan dia itu peka dengan warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena hitam itu penyerap panas. Bukan warnanya yang dilihat. Hitam lebih menyerap panas. Seperti contoh yang kita lihat. Coba diperhatikan seruling, pasti dia bergerak. Kalau ular king cobra sudah fokus, dia akan diam. Dia akan memperhatikan ini aja. Tetap kemana ini? Tetap. Itu dah ular mendekat. Saya langsung gemeter. Ini terima kasih banyak Beli Ray dan juga Mita. Thank you juga untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen juga. Buat kalian yang mau kita gesah-gesah sama siapa lagi selanjutnya. Jangan lupa untuk share juga. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di Membarung channel selanjutnya. Bising bani, Beli. Dingin loh. Gimana sih rasanya megang ular gitu aja. Hari ini saya ditantang sama Beli Ray ya. Kalau Beli Ray takut sama cicak, saya takut sama ular. Masalah nih kone apa-apa belum kita ngencah nih. Aduh. Mimi Ratu Utara. Gimana? Nggak berani loh, Beli. Jangan memaksa. Seperti dilihat kan, sensornya mulai bergerak. Iya, saya langsung dicari ya. Karena saya nggak tenang. Panas tubuh semakin meningkat, dia merasa terancam. Baik itu saja. Besok jangan lagi saya disuruh untuk memegang ular ya. Kalau ular-ular yang lain berani.